Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama Ustadz Hamdan Yazid, alumni Mustafawiyah tahun 1990, dan kita ini akan meminta saran-saran dari beliau bagaimana sebagusnya kamus Medan ini ke depan. Mudah-mudahan dengan masukan itu kamus bisa berbenah untuk menjadi lebih baik. Untuk saat ini saya serahkan kepada Abang Anda Hamdan Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Para saudara-saudara, saudari-saudari, dongan-dongan sesudena, dohot alumni pesantren Mustafawiyah baru, baik itu tahun 90 maupun yang terbaru yang tergabung di dalam Kamus Kota Medan. Dalam hal ini saya diminta apa kira-kira saran-saran untuk Kamus Kota Medan. Alhamdulillah pada hari ini hadir Ketua Kamus Kota Medan didampingi oleh beberapa orang pengurus yang lain bersama saya, dan tentunya hal ini sangat baik untuk kita laksanakan pertemuan-pertemuan silaturahim seperti ini, tentunya untuk menghidupkan kembali semangat kita di dalam berdakwah. Ada beberapa catatan saya yang perlu saya sampaikan di dalam menghidupkan kembali Kamus Kota Medan khususnya. Yang pertama adalah Kamus Kota Medan mesti mengadakan pendataan terhadap seluruh tamatan-tamatan alumni pesantren Mustafawiyah terkhusus untuk Kota Medan, baik itu per kecamatan atau mungkin sampai per kelurahan, supaya kita dapat menginventarisir tamatan-tamatan ini, karena sesungguhnya tamatan Mustafawiyah ini kita mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu apabila kita bersatu dan saling mengenal. Ini harapan saya kepada pengurus DPD Kamus Kota Medan. Kemudian yang kedua, khusus untuk Kamus Kota Medan, karena kita adalah tamatan dari pesantren, tentunya ilmu pesantren itu sangat perlu untuk kita terapkan di masyarakat. Penerapan ilmu di masyarakat ini dengan metode yang sekarang ini dilaksanakan adalah metode masing-masing. Artinya tidak ada kesepakatan kebersamaan ataupun bagaimana metode yang tepat kita gunakan. Karena sampai sehari ini kita masih tetap berdakwah menurut kemauan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tiap-tiap orang. Tapi kita tidak berdakwah seolah-olah dakwah itu tidak mempunyai target apa yang semestinya kita kejar dalam berdakwah ini. Jadi dalam hal ini ada saran saya kepada Kamus Kota Medan supaya dakwah kita ini kita terorganisir, arti kata tepat sasaran, dan kita punya target bagaimana ke depan metode dakwah ini. Dan perlu hal ini kita menyatukan persepsi kita, pandangan kita, dan juga menyatukan pikiran kita supaya kita ini dapat berpikir dengan baik. Dan tentunya sebagaimana diungkapkan Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah ummatan wasatah. Jadi kita berpikir yang baik, positif ini untuk apa? Untuk meningkatkan bagaimana persatuan dan kesatuan kita. Kemudian perlu, ini saran dari saya, karena kita banyaknya alumni Mustafawiyah ini, bagaimana kita mengadakan orientasi mubaligh dan mubalighah. Karena sampai hari ini saya banyak menemukan mubaligh untuk alumni pesantren Mustafawiyah, tapi saya sangat jarang mendengar adanya patayat ataupun istilahnya alumni pesantren Mustafawiyah yang perempuan menjadi ustazah. Saya sampai berpikir, ada masalah apa dengan patayat-patayat? Ada masalah apa dengan santriwati dari pesantren Mustafawiyah? Setelah mereka keluar dari pesantren Mustafawiyah, hampir nama-nama mereka tenggelam. Saya bukan karena tidak punya ilmu, tapi karena memang mereka tidak mempunyai mungkin satu badan atau organisasi yang bisa untuk mensupport mereka. Atau juga perlu bagi alumni-alumni yang telah lama tinggal di Kota Medan ini memberikan masukan-masukan atau paling tidak ada sharing lah untuk bagaimana caranya alumni pesantren Mustafawiyah baik mubaligh atau mubalighahnya itu bisa eksis. Tampil ke depan ini bukan alumni pesantren. Ustazah yang memberanikan diri itu bukan alumni pesantren, tapi mereka cuma tamatan madrasah aliyah karena modalnya cuma pintar ngomong. Nah, ini
ke depan juga harapan saya kepada Kamus Medan, bagaimana Fatayat ini, artinya mantan Fatayat sekarang udah menjadi istri orang, supaya mereka dapat diorbitkan. Kalau perlu kita mengadakan semacam pelatihan atau bagaimana, untuk apa? Supaya mereka bisa menjadi ustazah. Karena juga bagi mubalik laki-laki belum tentu bisa sampai ke dalam hati mereka, hati jemaah perempuan itu kalau kita menyampaikan satu hukum. Tapi kalau sesama perempuan tentunya mereka akan merasakan bagaimana sentuhan ceramah dakwah seorang perempuan. Nah, jadi ini yang saya pikirkan. Kemudian berikut masukan dari saya adalah kita tahu Madrasah Mustafawiyah telah melahirkan ribuan alumni. Malahan kalau kita hitung mungkin sudah sampai ratusan ribu alumni. Dari zaman dahulu sejak tahun 1912 sampai sekarang sudah tahun 2021, ratusan ribu alumni mungkin sudah tamat dari pesantren. Kita cukup mengenal banyaknya mereka menjadi para ulama, menjadi pengusaha, menjadi ekonom, menjadi politikus dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah dasarnya adalah ilmu pengetahuan agama yang dimiliki. Namun menjadi sorotan dan saya tetap menjadi pikiran saya belakangan ini ada semacam penurun kualitas bagi santri dan santriwati dari pesantren Mustafawiyah di dalam belajar. Jadi menjadi bahan pikiran, jangan sampai Purba Baru atau Mustafawiyah itu rusak dengan nama besarnya. Nama besarnya itu sudah cukup besar, tapi jangan rusak nama besar itu disebabkan lemahnya kualitas. Nah ini juga mungkin DPD Kamus Kota Medan di sini saya menyampaikan saran supaya ke depan kita bisa mengadakan orientasi mubalik dan sekaligus kita bisa mengadakan semacam seminar atau workshop atau apa namanya di pesantren Mustafawiyah. Paling tidak kita membawa masukan kepada pimpinan pondok pesantren, juga kepada guru-guru, karena di sana masih ada kiai-kiai kita, masih ada guru-guru tua kita. Tentunya masukan ini adalah untuk membangun pesantren itu bukan lagi hanya pesantren yang bisa membaca kitab kuning, tapi pesantren itu juga bisa di dalam segala bidang. Nah, baru-baru ini tepatnya salah seorang di antara teman saya yang alumni pesantren Mustafawiyah, sekarang dia tinggal di Malaysia, malahan dia sekarang bergerak bukan di bidang ilmu agama, dia bergerak sekarang ahli engineering di dalam pipa, segala macam pipa air, pipa minyak dan segala macam. Artinya apa? Dengan dasar ilmu agama itu tidak ada yang kalah. Nah, tapi bagaimana caranya memadukan ini semua tanpa ada persatuan dan kesatuan? Alhamdulillah kita sudah punya Kamus Kota Medan, kita punya Kamus DPP Kamus, dan tentunya dalam hal ini kita berharap Kamus itu bisa lebih baik dan lebih maju supaya alumni-alumni dari pesantren Mustafawiyah ini bisa berbaktinya untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara, karena kita perlu menggiring negara ini, rakyat ini ke jalan yang baik dan benar. Dan yang paling penting lagi, alumni Mustafawiyah adalah yakni alumni yang berpaham tentang Ahlussunnah wal Jamaah dengan banyaknya paham-paham Salafi, Wahabi yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tentunya perlulah bagi kita untuk memperbaiki itu semua. Dan saya berharap alumni Mustafawiyah termasuk penggerak dan menghadapi Wahabi dan Salafi itu kita mesti bersatu. Ini termasuk. Inilah beberapa saran saya yang ke depan yang mudah-mudahan kita masih bisa bertemu, dan saya juga membuka pintu rumah seluas-luasnya untuk bisa bertemu, dan terlebih-lebih untuk DPD Kamus Kota Medan karena kita tinggal di Medan, kita bertemu di rumah saya untuk bersilaturahim, untuk membicarakan. Dan harapan kita ke depan juga DPD Kamus Kota Medan kita buat pengajian khusus alumni Mustafawiyah, pengajian baca kitab kuning, karena kita memang orang yang biasa baca kitab kuning, kita baca kitab kuning. Itu harapan saya kepada DPD Kamus Kota Medan. Mudah-mudahan Kamus ini bukan hanya sekedar sebuah nama, tapi Kamus ini adalah benar-benar keluarga Abituren Mustafawiyah, karena itu yang kita harapkan sesungguhnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak dari para alumni yang lain yang bisa untuk memberikan masukan-masukan. Tentunya masukan ini sangat berarti untuk kepentingan kita semua. Nah,
Baik, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, terutama diberikan Allah kepada kita keselamatan, di mana kita bebas daripada COVID-19 ini. Dan sekarang katanya ada lagi COVID-20, bukan COVID-19 tapi COVID-20. Kita berharap mudah-mudahan 19 mau 20, kita harap semuanya jangan sampai lah kepada kita. Ini harapan kita. Kemudian selanjutnya melalui media Kamus Medan Channel. Ini Medan Channel ini kepada seluruh yang pendengar harap untuk di like dan subscribe. Ya itu dia, untuk like dan subscribe. Untuk apa? Semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan kalau orang banyak bermanfaat dan mengambil manfaat dari sini, tentunya Kamus Kota Medan juga akan mendapatkan manfaat dari subscribe dan like daripada seluruh penonton YouTube Medan Channel ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.